Here we are, coming together once again to live, worship and live His name. Unique like destiny, He called us out to be the simple maker of the century. That's right, it's true, you with me too. A first a broken the mold, new person is bold, standing tall in the mountain tops. Designed by the Most High, new chapter in this life. He's destiny for His glory. No, come alone. If the best where rich below. Come on, it's the year of their destiny. Hey, the calling is now for you and me. Shalom semuanya, welcome to FJF Citylink Online Service. Selamat pagi semuanya, semangat ya. Kembali lagi bersama saya Grace, senang sekali menyambut Anda untuk ibadah hari ini. Tema kita bulan ini adalah Leading Inside Out. Oh ya, pastikan Anda mengajak rekan-rekan dan keluarga Anda untuk tune in setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube FJF Citylink. Jangan sampai Anda melewatkan tema-tema luar biasa yang sudah disiapkan selama setahun ini di Greater Destiny. Anda sudah punya komunitas? Kalau belum, saatnya Anda bergabung di iCare yang ada di FJF Citylink Bandung. Nah, pastinya di iCare ini saling menguatkan dan saling membangun ya. Kalau Anda mau bergabung, tinggal daftar di kontak di bawah ini. Dan tentunya kami sangat rindu untuk mendoakan pokok-pokok doa Anda. Maka dari itu, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda pada kontak yang tertera. Mari bergabung dalam ibadah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa melihatnya di sosial media FJF Citylink Bandung. Jangan lupa siapkan anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Online Service setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap minggunya. Dan setiap beribadah, tim FJF Kids sudah mempersiapkan aktivitas yang bisa dikerjakan. Dan pastinya seru abis. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media FJF Citylink Bandung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai FJF Citylink Bandung. Yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Enjoy the online service! Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan setiap pujian kita sembah kita hanya kepada Tuhan. Amin. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan. Karena kasih setiap-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiap-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih
diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih-Mu sempurna ya Tuhan. Haleluya. Sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya. Oh ya Tuhan, sebab alasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Sama-sama kita katakan, kamu diberkati, tunjuk kanan kirinya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kita diberkati, kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Atas sempurna kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Karena Engkau yang terbaik bagi setiap kami Yesus. Sepanjang tahun Tuhan Kau telah menyertai setiap kehidupan kami. Langkah demi langkah kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan memasuki tahun yang baru ini Yesus. Engkau yang terus ada selalu di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Ya Allahku, ku ingin Engkau selalu di hatiku, mengisi hariku untuk selamanya. Ku ingin selalu bersamamu. Terima kasih Tuhan.
sungguh mengasihiku. Tak ingin ku jauh berpaling darimu, ku ingin selalu bersamamu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, yang kami tahu Tuhan, Kau sungguh mengasihi setiap kami, Yesus. Ya Allahku, ku tahu Kau sungguh mengasihiku. Tak ingin ku jauh berpaling darimu, ku ingin selalu bersamamu. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Menikmati kasih-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu seumur hidupku. Kau mengenal hatiku sampai ke dasar jiwaku. Ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku. Ku ingin selalu bersamamu Tuhan, ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu bersamamu, ku ingin selalu bersamamu, hanya Engkau yang terbaik bagiku.
terbaik bagi kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Hai Yesus Tuhan, Hai Yesus Tuhan. Kami selalu rindu bersekutu denganmu Tuhan, menikmati kasih-Mu lebih lagi Yesus. Sungguh kami tidak pernah dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadirat-Mu boleh terus Tuhan melingkupi setiap kami. Biarlah hadirat kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Memenuhi pribadi lepas pribadi pada saat ini Tuhan. Di setiap rumah kami masing-masing, di setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Hadirat-Mu boleh melingkupi setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan memasuki tahun yang baru dengan sesuatu yang lebih baru lagi dari Engkau Tuhan. Berkat-berkat yang baru daripada-Mu Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaib yang baru daripada-Mu Tuhan. Kedekatan kami yang lebih lagi Tuhan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Oh Tuhan, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
menyembahmu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami Yesus, kami terus berada dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, melingkupi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami di dalam hadirat-Mu Tuhan, sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang ajaib akan terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami dapat melalui tahun 2020 Tuhan, kalau bukan karena kasih setia-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, kami tidak akan pernah bisa melewatinya Tuhan. Ketika kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami terus berpegang teguh kepadamu Tuhan, berpegang erat pada tangan-Mu, pada janji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan, biarlah hanya kasih setia-Mu yang nampak dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan, dan kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami Yesus. Jangan pernah biarkan setiap kami pergi melalui tahun 2021 tanpa Kau berbicara kepada setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengar Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup. Dan firman-Mu menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa menyapa pada pagi ini, dan saya percaya kita semua dalam berkat lindungan Tuhan. Bapak Ibu semua ya, kita sudah memuji Tuhan. Kita sebentar juga akan mendengarkan berita firman Tuhan yang baik sekali untuk kita, bisa menjadi dampak bagi hidup kita semuanya. Di saat situasi saat ini pandemik, tetap kita bersyukur pagi ini kita boleh merayakan anniversary yang ke-9 gereja kita FGF Citiling Bandung. Sungguh bersyukur Bapak Ibu semua terus menjadi jemaat yang setia untuk mengiring Yesus sampai seumur hidup kita. Bapak Ibu semua ya, sebentar kita akan membacakan kabar baik terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan. 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah,
People is our mission, connect with God and make disciple, greater destiny. Puji Tuhan Bapak Ibu semua, pagi ini kita kedatangan hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau adalah senior pastor dari gereja IFJF Semarang, saudara. Karena beliau juga sebagai Vice President Regional 3 DPW yang menaungi gereja kita saat ini, saudara. Beliau adalah termasuk tim apostolik yang diberkati Tuhan dan beberapa kali sudah mengunjungi gereja kita dan memberikan firman-Nya. Pagi ini beliau, Pastor Budi Hidayat, akan memberikan firman-Nya yang luar biasa yang akan menguatkan kita sehingga kita hidup menjadi dampak bagi sesama kita. Silakan kita sambut Pastor Budi Hidayat. Amin. IFJF Citylink, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan Anda semua kembali dan sayang sekali saya belum bisa ke Bandung untuk berjumpa dengan Anda di sana, padahal sudah kangen sekali dengan IFJF Citylink. Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-9 untuk IFJF Citylink dan saya percaya masa depan kita cerah. Dan melalui kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Henry untuk kesempatan saya boleh bersama dengan Anda semuanya di acara yang istimewa hari ini, anniversary IFJF Citylink yang ke-9. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen bisa menjadi suatu pesan yang kuat kepada dunia melalui cara hidup kita, melalui tindakan kita, bahkan juga melalui karya di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini kita akan belajar sesuatu dan Anda pasti akan diberkati. Saya ingin mengawali dengan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saya mau ngawali dengan satu kisah dari seorang yang bernama Fritz Kessler, ya. Fritz Kessler ini adalah seorang pemain biola. Satu kali dia mau berangkat dari Hamburg yang ada di Jerman ke London yang ada di Inggris untuk bermain dalam sebuah konser. Sambil menunggu kapalnya berangkat, Fritz melihat sebuah toko musik, ya, dan pemilik toko mengobrol dan bertanya apakah dia boleh melihat biola yang dibawa oleh Fritz. Dan setelah melihat, tiba-tiba pemilik toko ini menghilang dan tidak lama kemudian datang dengan 2 orang polisi dan polisi berkata kepada Fritz, Anda ditahan. Lalu Fritz tanya, ditahan kenapa? Untuk apa? Karena Anda membawa biolanya Fritz Kessler. Lalu si Fritz mengatakan, saya Fritz Kessler. Tapi polisi tidak percaya, kamu menipu kami, kamu pasti mencuri biolanya Fritz Kessler. Karena kapalnya akan segera berangkat dan tidak ada waktu lagi, Fritz meminta biola tersebut lalu memainkan sebuah lagu yang ia populerkan. Dan setelah mendengar Fritz memainkan lagu itu, polisi membiarkan Fritz pergi karena ia melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Fritz Kessler. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana kita membuktikan identitas kita ya sebagai pengikut Yesus dan sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, ya. Nah, 1 Petrus 2:12 tadi mengatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya pada akhirnya dikatakan
orang-orang akan bisa melihat perbuatanmu dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, terjemahan lain ayat ini mengatakan, jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kita kepada mereka dan akhirnya mereka bisa sadar dan bertobat. Dan dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika mereka melihat Dia pada hari yang terakhir. Sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan lebih lanjut, sekali lagi kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh mengerti Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami boleh Tuhan dibangun kehidupan kami, membangun kehidupan kami Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh menjadi suatu pesan yang loud and clear. Suatu pesan yang lantang, satu pesan yang jelas. Dan kami bisa membuktikan identitas kami sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus melalui perbuatan dan melalui kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bisa menerima rema ini dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada 3 hal yang saya ingin bagikan bagaimana kita bisa membuktikan ya melalui cara hidup kita, melalui perbuatan kita bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus dan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Yang pertama berbicara tentang authenticity ya, melalui authenticity dalam kehidupan kita. Authenticity berbicara tentang keaslian jati diri ya, berbicara tentang keaslian jati diri kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai murid-murid Yesus ya. Kalau kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua yang ke-11 tadi mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kita ini dikatakan adalah pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa ya. Saya suka terjemahan The Message mengatakan, friends, this world is not your home. Kita ini hidup di dunia ini sebagai pendatang, sebagai perantau. Kenapa? Because this world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita yang sejati. Ya, terjemahan yang lain mengatakan your real home is in heaven. Rumahmu yang sejati itu di surga. Makanya kalau kita pendatang, dalam The Message dikatakan, don't make yourself cozy in it. Jangan kita terlalu nyaman di dunia, ikut semua yang dilakukan oleh orang dunia. Firman Tuhan mengatakan supaya kita sebagai pendatang dan perantau ini menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jangan menuruti hawa nafsu manusia yang selalu berperang melawan jiwa. Kalau kita menyadari bahwa kita ini pendatang, bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya, saudara, bahwa rumah kita yang sesungguhnya ada di surga sana, maka dikatakan kita akan hidup tidak menuruti hawa nafsu manusia. Yang hawa nafsu manusia ini selalu dikatakan bertentangan dengan keinginan roh. Ya, nah kalau kita berbicara tentang perbuatan baik atau saudara, gaya kehidupan kita, dikatakan perbuatan baik itu bukan syarat. Ini saya mau berikan disclaimer dan kebenaran saudara, bahwa perbuatan baik itu bukan syarat untuk kita mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan, tapi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Amin. Dalam Efesus 2 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, bukan oleh karena perbuatan kita, tapi oleh kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan karena hasil perbuatan atau pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. John Piper mengatakan, our deeds are not the basis of our salvation. They are the evidence of our salvation. Dikatakan perbuatan-perbuatan kita bukan dasar untuk kita memperoleh keselamatan, tapi perbuatan-perbuatan adalah bukti dari keselamatan kita. Ya, ini menjadi suatu pesan, melalui perbuatan-perbuatan kita menjadi buah, jadi bukti dari bahwa kita ini sudah diselamatkan. Amin. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4 mengatakan, sebenarnya apapun yang kami lakukan, kami berusaha membuktikan. Pertanyaan saya tadi kan, bagaimana sih kita ini membuktikan identitas kita, bahwa kita ini orang
percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dikatakan apapun yang kami lakukan, melalui semua yang kami lakukan, kami berusaha membuktikan bahwa kami adalah benar-benar pelayan Allah. Kami menanggung segala macam penderitaan. Salah satu cara untuk kita membuktikan adalah menjadi orang yang mau atau tahan, yang menanggung segala macam penderitaan, kesulitan, dan kesusahan dengan sabar, melewati segala macam penderitaan, kesulitan, dan kesusahan dengan sabar. Saya suka terjemahan bahasa Inggris mengatakan, we prove ourselves authentic in every way. Ya, melalui apa yang kita lakukan, itu akan menjadi bukti ya siapa identitas kita yang sesungguhnya sebagai pelayan-pelayan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus ya. Dan saya percaya satu kali semuanya itu akan harus melewati ujian. 1 Korintus 1 ayat 13 mengatakan pekerjaan setiap orang akan kelihatan nanti pada saat Kristus datang kembali. Ingat ya, pekerjaan setiap orang, apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita. Sebab pada hari itu api akan membuat pekerjaan masing-masing orang kelihatan. Api akan menguji dan menentukan mutu atau kualitas dari pekerjaan itu. Ya, sekali lagi, pekerjaan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita bukanlah syarat untuk kita mendapat keselamatan, tapi buah yang keluar dari suatu kehidupan yang sudah diselamatkan. Ya, dan itu akan diuji dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana buah yang keluar dari kehidupan kita melalui apa, Saudara? Melalui perbuatan-perbuatan dari kehidupan kita. Saya tuliskan di sini ya, perbuatan kita bukan hanya identitas kita akan membuktikan keaslian jati diri kita. Ya, sekali lagi bukan hanya label, semua orang mengenal kita sebagai orang Kristen karena mereka tahu ya kita orang Kristen kalau minggu ke gereja misalkan ya. Tapi jati diri kita sesungguhnya sebagai murid Yesus akan dibuktikan melalui apa, Saudara? Melalui perbuatan kita sehari-hari, baik di rumah, di tengah-tengah pergaulan kita, di tempat pekerjaan kita, di kampus ya, melalui karya dalam kehidupan kita akan membuktikan identitas kita atau jati diri kita yang asli. Amin, saudara-saudara. Efesus 4 ayat 1. Itulah sebabnya saya seorang tahanan yang ditahan karena melayani Tuhan minta dengan sangat kepadamu. Hari ini juga saya minta dengan sangat kepada kita semua, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Supaya kehidupan kita itu berpadanan dengan panggilan kita. Kita dipanggil sebagai orang Kristen, kita dipanggil sebagai muridnya Yesus. Ya, harus dibuktikan dengan kehidupan kita. Ya, inilah yang disebut sebagai greater destiny. Supaya kita menyadari bahwa kita ini punya panggilan yang lebih besar. Ya, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Dan itu harus kita buktikan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita dan gaya hidup kita. Yang pertama, saudara, berbicara tentang authenticity, hiduplah. Yuk kita belajar menghidupi jati diri kita yang sejati sebagai orang asing, sebagai perantau, dan terutama sebagai apa, saudara? Sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, berbicara tentang integrity. Ya, integrity ini berbicara tentang kejujuran dan ketulusan. Apa yang bisa membuktikan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya, yaitu melalui integrity atau integritas dalam kehidupan kita, melalui kejujuran dan ketulusan yang orang bisa lihat di dalam kehidupan Anda dan saya. Ya, kita kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12, dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible mengatakan conduct yourself honorably with graciousness and integrity. Ya, dan kita membuktikan melalui apa? Integritas dalam kehidupan kita. Ya, dan saya ingin membaca dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kita mau belajar dari kehidupan Nuh, ya, dituliskan dalam Kejadian pasal yang ke-6. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah sudah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Background, keadaan dunia di zaman Nabi Nuh ketika Nuh hidup, ya, dikatakan bumi telah rusak di
di hadapan Allah, ya, penuh dengan kekerasan. Ayat ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9 mengatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Wow, dikatakan orang semua manusia telah rusak, perbuatan mereka telah rusak, tapi dikatakan Nuh di tengah-tengah situasi yang demikian dia nggak mau ikut kehidupan orang-orang pada zamannya. Dikatakan Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Bayangin ya, semua orang sedunia rusak hidupnya, tapi Nuh dikatakan dia tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. The Message mengatakan this is the story of Noah. Noah was a good man, a man of integrity, ya, in his community. Di tengah-tengah semua orang yang rusak, dikatakan Nuh ini ada dikenal oleh Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan, ya, a man of integrity. Wow, dikatakan Noah walk with God. Hidup bergaul, Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya, ya? Bisakah di tengah-tengah situasi yang kita sedang hadapi di dunia ini, kita tetap bisa menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus. Amin. Yuk, saya ingin mengajak, tuliskan nama Anda. Lalu katakan, misalkan Budi Hidayat is a man of integrity, ya. Nama Anda is a man or woman of integrity. Ya, kalau nama Anda John is a man of integrity. Nama Anda Susi is a woman of integrity. Anda bisa tuliskan di catatan khotbah Anda, atau Anda bisa chat, ya, di live chat, ya. Tuliskan, ya, bahwa saya Budi Hidayat is a man of integrity. Amin. Nah, ada satu quotation yang bagus dikatakan di sini, ya. The Christian life is like a fish swimming upstream. Kehidupan kekristenan itu seperti ikan yang berenangnya ke hulu melawan arus dunia, melawan kedagingan, melawan iblis. Lalu dikatakan, ya, your struggle to honor Christ and all these things is the evidence that you are going in the right direction. Wow, perjuangan Anda, ya, pergumulan Anda untuk tetap menghormati Kristus dalam semua hal ini membuktikan bahwa Anda sedang menuju ke arah yang benar. Kalau kita melawan arus, ya tentu pergumulan, ada perjuangan, tapi justru itu menunjukkan bahwa kita sedang berjalan ke arah yang benar. Luar biasa sekali. Ada satu quotation yang lain dikatakan, it takes a strong fish to swim against the current, ya. Only the dead ones go with the flow. Kita ini kan orang yang sudah hidup baru, bukan lagi mati, tapi kita hidup baru, dan orang yang hidup berenangnya, atau ikan yang hidup berenangnya melawan arus. Amin, saudara. Dikatakan a strong fish swim against the current, only dead fish go with the flow. Jangan jadi ikan yang mati, tapi kita jadi ikan yang hidup, orang-orang yang sudah mengalami hidup baru, dan untuk itu memang kita akan hidup melawan arus dunia ini. Amin, saudara, ya. Ingat, kita ini hidup di kerajaan yang upside down. Kalau tadi dikatakan, ya, kita ini perantau, kita ini orang asing di dunia. Kenapa? Karena kerajaan kita bukan kerajaan dunia. Kerajaan kita ini adalah kerajaan Allah. Kita ini warganya kerajaan Allah, dan kerajaan Allah dari di dunia ini selalu upside down, ya. Kerajaan Allah dikatakan begini, the kingdom of God always appears upside down to the human perspective, ya. Kerajaan Allah itu selalu akan tampak terbalik, ya, dari sudut pandang manusia. Kalau manusia kita melihat sesuatu, ya, saudara, kemungkinan besar apa yang ada di dalam kerajaan Allah itu selalu upside down, bertolak belakang, ya. Karena itu kalau kita mengalami struggle untuk kita bisa hidup benar dan menghormati Kristus, tadi dikatakan itu adalah salah satu tanda bahwa kita sedang bergerak atau berjalan di arah yang benar. Amin, saudara-saudara. Kita kembali ke firman Tuhan. Ayub 2 ayat ketiga, ya, kita belajar dari kehidupan Ayub. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Ini Tuhan sendiri ya mengatakan tentang Ayub.
yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakan tanpa alasan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, Ayub ini is a man of complete integrity. Ya, he fears God and stays away from evil. Dikatakan Ayub ini orang yang selalu mempertahankan integritasnya, nggak peduli. Bahkan ketika sudah dicobai oleh iblis pun, dia mengatakan aku nggak akan pernah melepaskan integritasku. Ya, dalam Ayub 27 ayat 5-6 dikatakan I will not deny my integrity. Dibujuk teman-temannya, dibujuk istrinya sendiri untuk menghujat Tuhan. Ayub mengatakan I will not deny my integrity even if it cost me my life. Wow. Ya, luar biasa sekali. Saya tidak akan menyangkal integritas saya meskipun itu membuat saya kehilangan nyawa. Wow. Ya. Orang mengatakan bahwa setiap orang itu ada price tag-nya. Ada harganya. Ya. Yaitu suatu nilai yang kemudian orang itu mau melakukan sesuatu yang salah atau bahkan bertentangan dengan keyakinannya, ya. Untuk harga tertentu orang mau menjual dirinya, seperti beberapa artis yang tertangkap. Untuk harga tertentu orang mau menerima suap dan korupsi, ya. Untuk harga tertentu orang mau membunuh dan melakukan kejahatan. Dikatakan orang itu setiap orang itu ada price tag-nya. Tapi Ayub mengatakan bahwa berapapun dia dibayar, dia tidak akan mau mengorbankan integritasnya, bahkan kalau taruhannya adalah nyawanya dia. Wow. Bagaimana dengan Anda dan saya? Berapa sih price tag kita? Harga yang kita kemudian mau mengorbankan, ya, integritas kita, mau mengorbankan iman kita, mau mengorbankan kejujuran kita, mau mengorbankan integritas dalam kehidupan kita. Atau kita belajar dari Ayub. Ayub 27 ayat ke-6 mengatakan, I'm holding fast to my integrity and not loosening my grip. And believe me, I'll never regret it. Saya berdoa supaya ini juga bisa menjadi keyakinan dalam kehidupan kita, ya. Saya memegang teguh integritas saya dan tidak melonggarkannya, dan percayalah saya tidak akan pernah menyesalinya. Saya berdoa supaya semua dari kita juga punya keyakinan yang sama seperti Ayub, ya, bahwa saya nggak akan pernah melepaskan integritas itu, dan apapun harga yang harus saya bayar, saya tidak akan pernah menyesalinya. Amin. 1 Tawarikh 29 ayat 17 berbicara tentang Daud sekarang, ya. Daud mengatakan, aku tahu engkau menguji hati setiap orang. Ya, Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan engkau menyukai orang yang murni hatinya. Integritas juga berbicara tentang kemurnian hati kita dalam kita mengikut Tuhan. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. Dan ketika Tuhan melihat hati kita, Tuhan menemukan hati yang murni, hati yang tidak tercemar, hati yang dijaga dengan baik. Ya, dikatakan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mazmur 15. Ini adalah Mazmur Daud, ya. Ayat pertama mengatakan, Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu dan tinggal di bukitmu yang suci. Ayat 2, orang yang hidup tanpa cela dan melakukan yang baik dan dengan jujur mengatakan yang benar. Ya, orang yang berintegritas adalah orang yang perkataannya juga selalu benar, yang selalu jujur dalam perkataannya. Ayat 3, yang tidak pernah memfitnah sesamanya, tidak berbuat jahat terhadap kawan, dan tidak menjelekkan nama tetangganya. Ayat 4, yang menganggap rendah orang yang ditolak Allah, tetapi menghormati orang yang takwa, yang menepati janji walaupun rugi. Wow. Ayat 5, dan meminjamkan uang tanpa bunga, yang tak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya integritas dalam kehidupannya. Lalu dikatakan orang yang berbuat demikian akan selalu hidup tentram.
tentram. Amin, saudara-saudara. Yakobus 5:12 mengatakan, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ini adalah salah satu wujud dari integritas dalam perkataan kita. Kalau ya, 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 kalau enggak, ya enggak. Ya, banyak orang mengatakan mulutnya enggak bisa dipegang, perkataannya enggak bisa dipegang. Ya, esok tempe dele sore tempe atau kebalikan, saudara ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita menjadi orang yang berintegritas dalam perkataan kita. Ya. Dalam bahasa Inggris mengatakan, instead we must be so full of integrity that our yes or no is convincing enough. Ya, jika ya ya ya, kalau tidak ya tidak. Saya berharap supaya setiap dari kita dikenal sebagai orang-orang yang perkataannya itu bisa dipercaya. Setiap kali kita berkata ya, berarti ya. Orang nggak meragukan lagi. Kalau tidak ya tidak. Orang tidak lagi meragukan setiap perkataan kita. Amin, saudara-saudara. Integrity starts at home. Yuk kita belajar membangun integritas dimulai dari rumah. Bahkan menurut saya ini yang paling susah, karena kita hidup dengan orang-orang serumah kita, hampir setiap hari berjumpa dengan mereka. Mazmur 101 ayat 2 mengatakan, aku akan berusaha mengikuti jalan yang tidak bercela, tetapi aku sangat memerlukan pertolonganmu. Karena itu kita perlu pertolongan Tuhan. Lord help me, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Terutama di rumahku sendiri, tempat aku ingin sekali berbuat benar sebagaimana patutnya. Ya, terutama di rumahku sendiri. Dimulai dari di rumahku sendiri, tempat aku ingin sekali berbuat benar sebagaimana yang sepatutnya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, I'm trying my best to walk in the way of integrity, especially in my own home. And Lord, please help me. Amin. Kalau Anda juga mau, bisa tuliskan juga di chat, Lord, please help me. Amsal 20 ayat 7 mengatakan, ya, the lovers of God will walk in integrity, and their children are fortunate to have godly parents as their example. Wow, kalau orang tua bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, hidup dalam integritas, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, ya, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Gak peduli dunia apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tapi kita punya komitmen untuk menjadi orang-orang yang hidup berpegang pada integritas kita. Anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus. Seorang ayah yang jujur merupakan warisan yang berharga sekali bagi anak-anaknya. Ya, saya menantang nih para orang tua, terutama para ayah. Ya, yuk kita tinggalkan warisan yang terbaik buat anak-anak kita, yaitu apa? Supaya mereka belajar integritas dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Amin. Integrity will put you in the position of leadership. Kalau Anda dalam posisi leadership, saudara, atau ingin menjadi pemimpin, kita menyadari bahwa integritas adalah modal yang paling utama buat kita para pemimpin. Dalam Amsal 20:28 mengatakan, good leadership is built on love and truth. For kindness and integrity are what keep leaders in their position of trust. Terjemahannya mengatakan kepemimpinan yang baik dibangun di atas cinta dan kebenaran, karena kebaikan dan integritaslah adalah hal yang membuat para pemimpin tetap pada posisi yang dipercaya. Modal utama kita, ya, yang nggak bisa digantikan oleh apapun juga. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa dalam Amsal 11 ayat 3 mengatakan, orang baik dibimbing oleh kejujurannya, orang jahat dibinasakan oleh kecurangannya. Integrity will lead you to success and happiness. Ya, ini harus kita percaya. Integrity will lead you to success and happiness. Amsal 11 ayat 6 mengatakan, orang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Orang yang tak dapat dipercaya terperosok oleh keserakahannya. Integrity will keep a good man from falling. Janji Tuhan yang luar biasa, kalau kita tetap berjalan dalam integritas, orang mau menggoyang, orang mau memfitnah, kita nggak akan bisa tergoyangkan dan tidak akan bisa tergoncangkan, karena integritas itulah yang akan menjaga kehidupan Anda dan saya. Amin. Saya ingin tutup bagian yang kedua ini dengan satu quotation, ya, yang mengatakan bahwa if you have integrity,
nothing else matters. If you don't have integrity, nothing else matters. Wow. Jika Anda mempunyai integritas, apapun keadaannya, Anda akan selalu memilih yang benar. Tetapi jika Anda tidak memiliki integritas, semua yang lain yang Anda miliki tidak lagi berarti. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuktikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya ataupun sebagai murid Kristus adalah melalui generosity. Generosity berbicara tentang kemurahan hati dan rela berkorban, ya. Lukas 6 ayat 36 mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan supaya kita menuruni sifat yang dimiliki Bapa kita, yaitu murah hati, ya, seperti Bapamu adalah murah hati. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 15 dikatakan Tuhan senang dengan kemurahan hati atau generosity. Ayat 7, hendaklah setiap kalian memberi dengan hati yang rela. Jangan memberi dengan hati yang sedih atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang senang. Tuhan itu mengasihi orang yang mau memberi dengan hati yang senang, bukan karena terpaksa. Memang senang untuk memberi, senang untuk berbagi, ya, karena punya yang apa namanya generosity. Ayat 8, ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal, karena Allah lebih dahulu sudah menunjukkan kemurahan hati dalam kehidupan kita, sehingga keperluanmu selalu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Dengan begitu kamu lebih sanggup lagi melakukan hal-hal yang baik. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan God will generously provide all you need, ya. Terjemahan lain dalam bahasa Indonesia mengatakan dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, yang percaya katakan amin, malah saudara akan berkelebihan, amin, 2 kali, amin saudara, sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita, amin, 3 kali. Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu. Bukan hanya memenuhi kebutuhanmu, amin, tapi juga berkelimpahan, amin, 2 kali. Sehingga engkau bisa membagikan kepada orang-orang lain dengan sukacita, amin, 3 kali. Amin saudara, amin, amin, amin. Luar biasa. Ayat 9, seperti yang dikatakan kitab suci, orang-orang yang hidupnya benar adalah seperti petani yang menaburkan benih. Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang-orang miskin. Perbuatan-perbuatan baik mereka tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita murah hati menolong orang, ya, dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lalu kita berikan dengan penuh sukacita, dikatakan perbuatan-perbuatan baik mereka itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan gak pernah lupa semua perbuatan baik, generosity yang keluar dari hidup Anda dan saya. Ayat 10 mengatakan, jadi sebagaimana Allah menyediakan bibit bagi penabur dan hari demi hari memberikan makanan untuk kita makan, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Maksud saya, kamu akan dimampukan untuk memberi dengan murah hati kepada orang-orang lain, lalu perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menghasilkan banyak kebaikan di hadapan Tuhan. Orang yang murah hati tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan suka memberi, ya, bukan cuma uang, suka berbagi dan suka melayani, rela berkorban, adalah orang yang murah hati. Amin saudara. Bagaimana dengan Anda dan saya? Winston Churchill mengatakan, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Ya, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Dari apa yang kita berikan. Amin saudara. Ayat 11 mengatakan, jadi kamu akan diperkaya dalam segala hal. Saya katakan ini terjadi dalam setiap kehidupan Anda. Amin. Sehingga kamu selalu sanggup memberi dengan murah hati. Amin, 2 kali lagi. Dan pemberianmu melalui dana yang kami kumpulkan akan membuat semakin banyak orang bersyukur kepada Allah. Amin, 3 kali, ya. Saudara, janji Allah yang luar biasa dalam Amsal 11 ayat 25. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong orang akan juga ditolong.
Dalam bahasa Inggris dikatakan a generous person will prosper. Janji Tuhan yang luar biasa, kalau kita memberi nggak akan kekurangan, malah berkelimpahan. Yang percaya katakan amin. Karena ayat 13, karena pelayananmu ini saudara-saudari kita akan memuji Allah karena kemurahan hati kalian kepada mereka dan kepada semua orang yang membuktikan bahwa kalian sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus. Nah, ini yang saya katakan tadi kan, apa yang bisa membuktikan kita bahwa kita ini adalah murid Kristus? Dikatakan salah satunya adalah generosity, karena generosity ini dikatakan membuktikan bahwa kalian sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kabar baik tentang Kristus, ya, sesuai dengan kabar baik tentang Kristus bahwa kita ini adalah murid-muridnya Kristus. Amin. 2 Korintus 9:15 mengatakan syukur kepada Allah atas hadiah terbesar yang diberikannya kepada kita. Nah, ini saudara perhatikan, ini penting ya, yaitu Kristus sendiri. Nilai hadiah terbesar itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun, ya. Orang yang hatinya generous rupanya adalah karena apa, saudara? Ucapan syukur. Karena dia mengerti bahwa Tuhan sudah lebih dahulu murah hati memberikan hadiah yang terbesar, yaitu Kristus sendiri, suatu hadiah yang tak ternilai, yang nilainya nggak bisa dijelaskan dengan angka dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata manapun juga. Dan karena ucapan syukur kita lah, maka kita menjadi orang yang murah hati. Amin, saudara. Saya ingin mengakhiri ya, kembali kepada ayat yang pertama kita baca tadi. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Perbuatan baik bukan syarat untuk kita menerima kemurahan hati Tuhan, melainkan buah dari kemurahan hati yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita sudah terima dalam kehidupan kita. Yuk kita buktikan yuk dalam kehidupan kita. Yang pertama melalui authenticity kita, ya, menghidupi jati diri yang sejati. Ya, yang kedua melalui integritas dalam kehidupan kita, dan yang ketiga melalui generosity dalam kehidupan kita sehari-hari, membuktikan siapa Anda dan siapa saya, membuktikan kita sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk your generosity dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadiah yang terbesar, yaitu Kristus sendiri. Suatu hadiah yang kami gak bisa hargai dengan uang ataupun dengan kata-kata Tuhan. Dan biarlah ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui cara hidup kami, melalui perbuatan kami, hidup kami menjadi suatu pesan yang loud and clear, yang lantang dan jelas tentang Kristus dan kehidupan kami sebagai, dan identitas kami sebagai murid-murid dari Kristus. Tolong kami Tuhan untuk membangun integritas dalam kehidupan kami dimulai dari rumah. Tolong kami Tuhan supaya setiap kali kami mendapat kesempatan, kami bisa melihat suatu kesempatan untuk kami boleh berbagi dan membuktikan bahwa kami adalah murid-murid dari Yesus Kristus sendiri, dan bahwa Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang terbesar, yaitu Kristus sendiri yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, kembali lagi nih sama kita. Hai, apa kabar semuanya? Nah, Gi, kita tuh di sini nggak cuma berdua loh, Gi. Kita sama siapa aja ya, Gi? Ya nih, udah beramai-ramai, kita ada berenam nih. Halo semuanya. Hai. Nah, kita udah ngumpul nih. Mau ngapain sih, Cige? Kita nih bakal bincang-bincang sama mereka nih. Dan kita tuh punya segmen baru yang namanya Pernah Gak Sih? Wow, udah pakai segmen segala. Kayak udah mau masuk TV aja kita nih. Iya dong, harus. Kita biar terkenal, walaupun terkenalnya cuma di IFGF Citylink Bandung aja ya. Nah, Gi,
Ini nih, kita nih ada acara ini dan kita mau ngadain bareng mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapin. Oke, and for your information nih, boardnya ini mereka udah buat masing-masing sekreatif dan sekeren mungkin nih. Yes, makanya nih boardnya pada bagus-bagus nggak nih? Awas ya kalau nggak bagus-bagus. Nah, karena setiap jawaban itu nanti pernah, kalau misalnya kita jawab tanya pernah nggak sih? Nah, kalian jawab pernah atau enggak gitu, pakai board yang udah kalian buat. Nah, pastinya nanti kalau boardnya yang bagus dapat hadiah nggak, Gi? Pastinya dapat sih, dan juga pokoknya kita akan tanya juga nih pokoknya alasannya kenapa gitu ya. Tapi jangan pada tegang nih, karena pertanyaannya bukan pertanyaan matematika, bukan pertanyaan sejarah, apalagi pertanyaan biologi. Itu pertanyaannya yang akan relate sama pelayanan dan pengalaman kita di gereja. Betul, Gi. Jadi nggak usah pakai mikir ya. Iya, benar banget. Sambil have fun aja, sambil ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Iya, karena benar segmen banget. ini segmen untuk menghibur semua jemaat IFGF Citylink Bandung. Oke, kayaknya langsung boleh nih, Ci. Pertanyaan pertama, Ci, silakan. Langsung aja ya, kita mulai. Kok gue deg-degan ya? Ya, deg-degan dong. Siap ya, pertanyaan pertama. Pernah nggak sih menolak ketika diminta pelayanan? Waduh. 2, 3. Wah, Gi, ini kita lihat nih ada yang pernah menolak, Gi. Iya nih. Semi nih pernah menolak. Waduh. Semi. Pastor Henry ini harus ditandain ya. Wah, harus Lagi ditandain usaha, benar. lagi Mungkin usaha, nanti Semi. diadain kelas untuk semi private. Aduh, sorry, koneksinya putus nih. Aduh. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita tanya dulu nih, alasannya kenapa nih pernah? Jujur pernah, karena waktu itu pernah lagi ada sibuk untuk urusan kuliah waktu zaman dulu. Jadi kan sebenarnya sih pengennya tetap pelayanan gitu kan. Cuman udah diusahain, akhirnya nggak bisa gitu. Berarti Anda ada di posisi yang harus mengutamakan. Tapi sekarang sih udah nggak itu dulu. Dengan kepentingan yang lain gitu ya, yang benar di antara yang benar gitu, bingung Ya. gitu ya. Intinya Tapi itu prioritas dulu, ya. Sekarang sih nggak pernah nolak, Pastor. Amin. Aku dimarahin ya. Oke, dimarahin. Kak, Semi takut kena ultimatum. Oke, next Gian. Pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya ini makin deep gitu. Jadi siapkan mental kalian untuk menjawab ini gitu. Buatin ya diri masing-masing. Oke. Pernah nggak sih melakukan sesuatu untuk gereja atau jemaat tapi terpaksa? Wow, takut. 1, 2, 3. Wah, kaget. Wow. Gue kaget. Wow, Gian. Agak kaget Coba ya. Anda tanyakan, Gian. Pastur, kenapa nih Pastur? Pernah begini, waktu mungkin beberapa tahun lalu lah itu ya. Pernah ada satu jemaat jam 2 malam telepon saya. Teleponnya itu memaksa saya datang untuk mendamaikan mereka, pasangan suami istri yang ribut gitu ya. Jam 2 malam loh, saya lagi tidur. Saya bilang, bisa nggak besok pagi? Oh, nggak bisa. Saya ini udah pegang pisau. Waduh, itu pernah loh kejadian begitu, ini pengalaman jadi gembala. Ya, akhirnya aku dengan terpaksa ya, dan ingat itu mengasihi domba, jiwa-jiwa. Ya udah datang ke tempat itu, ya puji Tuhan, akhirnya damai, nggak apa-apa. Nah itu, memang ada pikiran sih terpaksa. Itu kan manusia, kita gembala juga manusia, bukan lagi enak tidur jam 2 malam ditelepon begitu. Kalau telepon tuh 24 jam nggak pernah mati. Jadi kalau kalian telepon ke saya jam 12 malam pun masih bunyi. Kadang-kadang orang handphone kan dimatiin ya, enggak. Nah itu kepaksa tuh. Wah tapi udahlah, ingat jiwa, datang juga. Tapi akhirnya ya untungnya bisa didamaikan. Nah itulah pengalaman saya. Wow, itu ya perjuangan ya buat melayani itu
perjuangannya udah sebegitunya gitu maksudnya. Melayani itu sama dengan berkorban. Gitu. Iya betul. Tapi upahmu besar di sorga. Amin. Tapi setelah ini jangan ngeprank Pastor Henry ya, nelpon jam 3 subuh gitu. Jadi teleponin, halo Pastor, apa kabar? Cuma mau nanya kabarnya doang ya kan, itu mah kagak ada kerjaan kali boy, gitu kan ya. Halo Pastor, iya, cuma mau ngecek bener nggak yang Pastor bilang kalau 24 jam itu nyala katanya. Oke, kita langsung moving on ke pertanyaan selanjutnya ya. Pernah nggak sih punya momen yang paling bikin haru di lingkungan gereja? Entah itu bareng jemaat, entah itu bareng gembala, ataupun juga rekan sepelayanan. Pernah nggak nih? Oke, 1, 2, 3. Oke, Pastor masih bingung nih. Bingung aku. Ya, oke lah. Nah. Oke, pernah. Aku mau nanya Ci Elis nih. Aku inget banget dulu bikin acara sama Emil. Banyak banget masalahnya lah. Aduh, dulu waktu pas zaman belum jadi koordinator FGF Kids, terus masih ngurusin acara bareng Emil, itu banyak banget masalahnya. Ada satu momen, saya nggak bisa cerita di sini, tapi ada satu acara itu tuh masalah banyak banget, sampai waktu itu mau latihan musik jadi WL tuh rasanya mau nangis karena masalah banyak banget. Tapi untung ada Emil tuh dibantu gitu, tau gak? Kebantu. Jadi ada temen yang saling nopang. Jadi itu buat saya it's a touching moment karena gak sendirian gitu. Oh. Ya bahasa buat aku mana? Serius beneran. Aku jadi inget banget momen zaman dulu gitu ya. Ini beneran. Oh, aku jadi sedih. Tolong background sedihnya, tolong. Rating naik. Beneran maksudnya. Kalau kita punya teman yang bisa saling menopang tuh, itu tuh benar-benar berkat buat kita gitu. Zaman dulu sampai sekarang sih ya, kayaknya kalau misalnya pelayanan pasti akan ada aja yang sulit gitu. Tapi rasanya begitu ada orang-orang yang nopang kita, yang support kita gitu, yang asalnya kita aduh sulit banget, susah banget, itu tuh jadi kerasa nggak sesulit itu gitu. Ternyata nggak sesulit itu ya, karena kita kayak punya kekuatan double gitu, kayak punya double kekuatan. Jadi begitu Elis bilang kayak gitu, aku ngerasa iya ya, zaman dulu juga kayak begitu, sekarang pun kayak begitu gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita masih tetap bisa tanya sana sini, bantu. Jadi saya bersyukur ini nih orang-orang yang ada di sini itu semua jadi support system. Wow. Jadi support system saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa aku kadang tanya Gian, aku kadang bantuin dong. LL ini gimana dong? Pastor gimana? Tolong gimana gitu. Jadi itu semua, dan saya bersyukur gitu ya, di AFGF Citylink ini tuh kita harus jadi support system yang pertama buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Aduh, aku jadi pengen lagi. Ya mana Bu tisu, pengen ketemu dong, pengen ketemu pelukan virtual dulu. Pelukan virtual dulu. Tapi iya sih. Pertanyaan-pertanyaan ini juga nggak cuma buat orang-orang yang ada di sini juga, tapi mereminder teman-teman, kerabat-kerabat yang ada yang nonton hari ini gitu ya. Oh siapa betul. Ya gitu yang pernah bikin haru, atau siapa ya nih yang aku harus bantu, atau aku inget siapa ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, biar apa ya, biar kita tuh pas lagi corona gini pun masih bisa menjalin hubungan dengan baik gitu, masih bisa inget teman-teman kita yang ada di FGF Citylink gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kita yang terakhir. Nggak kerasa nih, udah yang terakhir nih. Terakhir nih. Dan ini pertanyaan menurut aku cukup serius nih. Kalau jawabannya nggak pernah, aku speechless sih. Nggak ada, bercanda. Oke. Pernah nggak sih terpikir satu kata yang menggambarkan arti keluarga IFGF Citylink? Oke. 1, 2, 3, angkat buat kalian. Karena ini pertanyaan terakhir, kita tanya semua ya. Oke, boleh. Kita mulai dulu dari Pastor Henry. Dari saya, rumah rohani kita atau kebersamaan kita.
kita punya saudara seiman, keluarga yang baru, kebersamaan. Jadi kalau saya nilai gereja ini bukan hanya sekedar kita datang pulang, tetapi itu merupakan keluarga buat kita. Oke. Gak cukup satu Gian kalau buat Pastor Henry. Iyalah, pasti dong. Banyak katanya. Banyak. Kita coba ke Emil. Apa nih Mil? Lu udah diambil pastor tadi, together. Gue mau bilang together. Tapi gak apa-apa deh, aku yang lain disciple. Yang artinya Pemuridan. Kan connect with dan add make disciple. Sesuai dengan misi gereja kita. Mantap. Next, Semi. Mungkin kalau disuruh ngegambarin keluarga FGF Citylink, satu kata ya, kasih deh. Alkitabiah banget ya. Kamu wow sendiri. Gimana nih kalau Cielis? Kalau buat aku FGF Citylink itu home. Satu kata ya, home. Kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau bahasa Indonesia itu artinya rumah. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu rumah itu ada dua, ada home, ada house. Kalau house itu cuma ngomongin bangunannya aja. Tapi kalau bangunan nggak ada kehidupan di dalamnya, it's not a home. Itu bukan home, cuman bangunan. Jadi nggak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia rumah, karena rumah itu ya bisa cuma bangunan aja. Tapi ini home gitu, dimana kita ada kehidupan di dalamnya, bertumbuh di dalamnya. Mau bagus, mau jelek, itu rumah kita. Nah, itu beberapa pertanyaan yang sudah kita ajukan untuk Pastor Henry dan teman-teman kita yang ada di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk segmen kita kali ini, segmen perdana kita, Gian. Keren banget gak sih kita? Wih, keren dong. Ada lagi dong, ada lagi. Dan nantikan pernah nggak sih selanjutnya ya. Bye. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, juga mendengarkan berita firman Tuhan yang menguatkan hidup kita, saudara ya. Terlebih dalam situasi saat ini, kita menjadi dampak bagi sesama kita semuanya. Nah, saudara, sekali lagi saya ucapkan happy anniversary yang ke-9 untuk kita semuanya, gereja kita AFGF Citylink Bandung, saudara ya. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita bisa terus merayakan happy anniversary ini, saudara ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Tuhan juga semua teman-teman yang mendukung acara ini sehingga bisa terselenggara dengan baik, saudara. Walaupun melalui online, itu video-video atau apapun semuanya yang digabung-gabungkan menjadi satu bentuk acara ini yang luar biasa. Melalui Zoom ini, saudara ya, luar biasa sekali kita bisa merayakan dengan teknologi saat ini yang kita bisa menikmati. Saudara, sebentar saya mau berdoa buat kita semuanya, supaya Tuhan akan terus menolong kita, memimpin hidup kita di saat yang masih sedang banyak kesulitan, terutama pandemi COVID ini yang terus menanjak, tetapi kita percaya semuanya dalam kontrolnya Tuhan Yesus, saudara. Kita katakan amin ya. Nah, kita berdoa untuk pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, hamba bersyukur untuk hari ini kami boleh merayakan anniversary yang ke-9 Tuhan. Gereja kami AFGF Citylink Bandung. Kami bersyukur Tuhan buat 9 tahun Tuhan sudah menolong dan Tuhan akan terus memimpin gereja ini di tahun-tahun ke depan Tuhan. Supaya gereja ini boleh bertumbuh, boleh berkembang dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sehingga banyak orang-orang yang dimenangkan untuk Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus memakai gereja FGF Citylink Bandung untuk menjadi dampak bagi lingkungan kami Tuhan. Menjadi dampak bagi kota Bandung Tuhan. Sungguh kami bersyukur para pengurus, aktivis, leaders yang semua terlibat dalam acara ini, juga dalam
pelayanan di gereja kami ini Tuhan, berkati mereka satu persatu semuanya Tuhan, sehingga semua para pengurus, aktivis, leader terus semangat untuk melayani Tuhan, terus semangat untuk berbuat segala sesuatu menjadi dampak untuk gereja ini, untuk sesama kami di lingkungan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat Pastor Budi Hidayat yang sudah memberikan firman-Nya. Tuhan berkati hamba-Nya ini, Pastor Budi, menjadi berkat bagi banyak orang di hari-hari yang akan datang. Dia akan terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu yang luar biasa. Terlebih kami juga berdoa buat jemaat-jemaat yang ada saat ini di tempatnya masing-masing Tuhan. Berkati mereka satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan melimpah. Tuhan menjamah mereka yang mengikuti ibadah hari ini, baik melalui YouTube ataupun Zoom Tuhan. Menjamah mereka dengan kasih daripada Tuhan, sehingga semua jemaat dalam kondisi yang baik, kondisi yang diberkati Tuhan, walaupun menghadapi segala tantangan hidup yang tidak mudah, tapi kami percaya semuanya di dalam kontrolnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami terus berdoa buat bangsa kami Indonesia Bapa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang membuat Tuhan di negara kami ini kembali pulih Tuhan. Pandemi COVID yang saat ini terjadi sedang menanjak Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat, sanggup mematahkan serangan si musuh ini, sanggup melenyapkan virus ini dari muka bumi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan secara dunia pun kami percaya Engkau sanggup melakukannya Tuhan, sehingga kami boleh bisa bebas bertemu, berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan, berfellowship satu sama lain di antara kami sesama kami manusia. Karena Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, memfirmankan kepada kami untuk saling mengasihi, untuk saling menyapa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya negara kami akan dipulihkan, bangkit dari segala keadaan yang ada Tuhan, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami terus berdoa buat orang-orang yang sakit juga Tuhan. Pada pagi ini kami mohon belas kasihan-Mu pada teman-teman kami semua yang sedang mengalami isolasi mandiri Tuhan, karena terkena COVID-19. Tuhan juga berkati, Tuhan juga menjamah, sehingga mereka dipulihkan, mereka kembali disembuhkan oleh Tuhan, dan kembali sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga yang menghadapi masalah pergumulan hidup apapun, Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Jika Engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, segala perintah firman Tuhan disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau yang kerjakan dengan tangan benar, pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allah-Mu menyertai engkau semuanya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, happy anniversary yang ke-9. Amin. Jesus, you're